Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para siswi yang budiman, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Rabbul Izzati yang sampai saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan nafas kehidupan kepada kita, sehingga kita dapat hadir di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Ini adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita diberikan kesempatan untuk hadir kembali di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan seluruh rangkaian amal ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mendapatkan predikat muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa. Para siswi yang budiman, di kesempatan yang baik ini Bapak akan menyampaikan sebuah tema terkait dengan hikmah saum Ramadan. Tentunya tidak ada kata yang dapat mewakili rasa bahagia kita ketika kita hadir di bulan suci Ramadan selain ucapan alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, para siswa yang beriman, saum Ramadan adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar untuk hamba-hamba yang terpilih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melalui pelaksanaan perintah ini, seorang hamba yang beriman berkesempatan untuk menapaki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu derajat takwa. Derajat takwa ini adalah merupakan anugerah terbesar. Ini merupakan predikat tertinggi yang Allah berikan kepada seorang manusia. Dan kita akan menjadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dengan amal Ramadan yang kita lakukan, maka insya Allah kita akan mencapai derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni muttaqin. Untuk hal itu, para siswa yang beriman, mari kita lakukan seluruh rangkaian amal ibadah di Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mari kita isi setiap detik, menit, jam, hari dan malamnya dengan amal soleh. Sungguh beruntung tentunya orang-orang yang mampu menjadikan Ramadan ini sebagai bulan peningkatan kualitas hidup, bulan peningkatan kualitas amal ibadah. Sebaliknya tentunya sungguh sangat merugi dunia dan akhirat orang-orang yang mengabaikan dan menyia-nyiakan Ramadan, sehingga Ramadan demi Ramadan lewat dan berlalu begitu saja tanpa meninggalkan perubahan apapun dalam diri pribadi dan kehidupannya. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang senantiasa mau dan mampu untuk menjadikan momentum Ramadan ini untuk perubahan diri ke arah yang lebih baik. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari kesia-siaan menyanyiakan Ramadan. Tidak ada jaminan di tahun depan kita akan kembali bertemu dengan Ramadan. Makanya Ramadan tahun ini jadikan adalah Ramadan yang terbaik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Para siswa, para siswa beriman, tujuan akhir atau goal setting dari pelaksanaan ibadah saum di Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu, para siswa, para siswa beriman, Bapak tentunya mengajak kepada Anda sekalian, mari kita disiplinkan diri kita masing-masing untuk senantiasa mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah mentaati aturan yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Dengan menjaga lisan kita, menjaga ucapan, menjaga mata, pendengaran, dan lain sebagainya dari hal-hal yang akan merusak ibadah saum kita. Karena kita bercita-cita ketika hadir di bulan Ramadan, ditempa selama sebulan, kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para siswa, para sumriman, kalau kita menengok kepada sejarah, kapan saum Ramadan ini diwajibkan kepada kita umat Islam? Dijelaskan di dalam buku sejarah, saum Ramadan ini diwajibkan 1,5 tahun setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ikhwan fillah, para siswa yang beriman, ketika Allah memerintahkan sesuatu ibadah kepada umatnya, tentunya mengandung beberapa hikmah, tidak terkecuali dengan ibadah saum Ramadan. Kira-kira pertanyaannya, apa saja hikmah pelaksanaan saum Ramadan yang kita lakukan ini? Paling tidak, para siswa beriman, ada 5 hikmah saum Ramadan. Yang pertama, menghapuskan dosa kecil kita. Kemudian yang kedua, melatih jiwa muraqabah. Kemudian yang ketiga, melatih pengendalian nafsu. Dan yang keempat, menajamkan kepekaan sosial. Dan yang terakhir atau yang kelima dari hikmah saum Ramadan ini adalah insya Allah dapat menyehatkan badan kita. Mari kita bahas satu persatu para siswa yang beriman. Yang pertama, hikmah saum Ramadan itu adalah menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Sebagai manusia biasa, tentunya kita tidak lepas dari kesalahan, dari kekeliruan, dan kemaksiatan. Tidak ada manusia yang steril dari dosa, kecuali para nabi yang dimaksum, artinya yang terpelihara dari perbuatan dosa. Sementara kita manusia biasa, tentunya tempatnya salah dan dosa. Nah, saum Ramadan ini merupakan sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Makanya hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, para sumriman, mari kita lakukan rangkaian ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, baik yang sunnahnya, apalagi yang fardunya. Mudah-mudahan dengan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang melakukan saum di bulan Ramadan ini dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam salah satu riwayat Muslim, as-salatul khamsu wal jumu'ati ilal jumu'ah wa ramadana ila ramadana mukaffaratun ma bainahuma idza ijtuni'abil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, mukaffaratun, itu akan menjadi penggugur dosa kita.
di antara dua waktu tersebut. Jelas bahwa Ramadan, rangkaian ibadah Ramadan yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan akan menjadi pengukur dosa-dosa kita. Hadirin wa fillah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hikmah dari saum Ramadan itu adalah melatih muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu adalah suatu kondisi kejiwaan, suatu kondisi psikis yang selalu merasa dilihat, ditatap, dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pelajar yang muraqabah tidak akan pernah nyontek ketika ujian walaupun tidak diawasi. Seorang karyawan tidak akan pernah korupsi walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Begitu. Nah sekarang, apakah ibadah Ramadan ini dapat menjadi sarana untuk melatih muraqabah? Jelas. Kita sudah membuktikannya ketika di siang hari, katakanlah kita di rumah sendirian, tersedia makanan, tersedia minuman, dan halal, tetapi kita tidak berani untuk mengkonsumsinya. Kenapa? Pertama tentunya, belum waktunya berbuka, maghrib kan, berbuka saum itu. Yang kedua atau yang pertama mungkin, biarlah orang lain, ayah, ibu kita, kakak dan adik kita tidak melihat, tapi Allah melihat kita. Jadi jelas, ibadah Ramadan ini menjadi salah satu sarana untuk melatih jiwa muraqabah kita, yakni merasa dilihat, ditatap, dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jiwa muraqabah ini senantiasa ada dalam diri kita, bukan hanya di bulan Ramadan, di 11 bulan yang ke depannya, sehingga kita betul-betul menjadi insan muttaqin. Yang ketiga, ikhwan fillah rahimakumullah, para siswa yang budiman, hikmah saum Ramadan itu adalah melatih pengendalian nafsu. Manusia ini memiliki 3 dorongan atau 3 nafsu. Yang pertama ada nafsu amarah, yang kedua ada nafsu lawamah, yang ketiga ada nafsu mutmainnah. Apa itu nafsu amarah? Nafsu amarah itu adalah nafsu yang senantiasa mengajak kepada kita untuk berbuat kemaksiatan. Pernahkah para siswa ada dorongan di dalam hati, di dalam jiwa kita, di dalam diri kita untuk melakukan kemaksiatan? Tentunya pernah. Begitupun Bapak. Itu adalah nafsu amarah. Tentunya itu nafsu yang buruk, nafsu yang jelek. Seorang yang alim pun atau yang baik akhlaknya pun ada nafsu amarah, memiliki nafsu amarah. Kemudian yang kedua ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu adalah nafsu pertengahan, nafsu yang senantiasa mawas diri, selalu introspeksi diri. Ketika melakukan kesalahan, dia menyesal atau ingat bahwa itu adalah salah. Salah satu contoh misalkan, ada seorang siswa di bulan Ramadan, dia sahur, dia berniat untuk saum, tetapi ternyata dia tidak melaksanakan sholat subuh. Ketika siang-siang dia teringat, kenapa saya tadi tidak sholat subuh? Padahal saya saum. Ada penyesalan. Berarti nafsu lawamahnya itu masih berfungsi. Tetapi seandainya ketika melakukan kesalahan, dia tidak menyesal, tidak mawas diri, nafsu lawamahnya sudah tidak berfungsi. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kemudian yang ketiga, para siswa beriman, ada nafsu mutmainnah, yakni satu dorongan yang selalu mengajak kepada kita untuk berbuat kebajikan. Pernahkah para siswa yang budiman ada dorongan dalam hati, dalam jiwa, ingin senantiasa melakukan kebaikan secepatnya? Katakanlah ketika adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita merespon dengan baik, kemudian bergegas ambil air wudhu, kemudian melaksanakannya. Itu berarti muncul nafsu mutmainnah yang diaplikasikan. Alhamdulillah.
para siswa yang budiman, lalu di bulan Ramadan ini, kalau kita merasakan secara jujur, alhamdulillah, nafsu ammarah yang mendorong kita untuk berbuat kejelekan itu dikalahkan oleh nafsu mutmainnah. Yang muncul itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi jelaslah, saum di bulan Ramadan dapat melatih pengendalian diri kita. Alhamdulillah. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian yang keempat dari saum atau hikmah saum ini adalah menajamkan kepekaan sosial. Saum di bulan Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus rajin berbagi. Kita ingat kepada kaum yang lemah, kaum yang papa, kaum yang kurang beruntung. Apalagi tentunya sekarang pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia. Banyak yang terdampak COVID. Di sini adalah kesempatan kepada kita untuk berbagi. Nah, saum bisa menjadi ajang latihan kepekaan sosial, sebab dalam waktu tertentu kita menahan lapar dan dahaga, merasakan lapar dan dahaga kaum miskin setiap hari. Mereka mungkin bisa menemukan makan satu hari itu hanya satu kali, boleh jadi satu kali untuk 2 hari, dan itu pun menunggu belas kasihan orang lain. Sementara kita alhamdulillah bisa makan 3 kali dalam sehari. Nah, di bulan Ramadan ini, ketika kita diberikan kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagilah. Mau infak, mau sedekah, atau sederhana memberikan takjil untuk yang berbuka sahur. Insya Allah ini menjadi amal yang terbaik. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam salah satu sabdanya, belum dikategorikan sempurna iman seorang kalau dia tidur terlelap, namun dia tahu tetangganya tidak mampu tidur karena kelaparan. Belum dikategorikan dia beriman atau sempurna imannya ketika dia tidak peduli dengan tetangganya yang kelaparan. Dia tidak dapat tidur karena belum makan, sementara kita tertidur lelap karena kekenyangan. Mudah-mudahan Ramadan ini mampu menajamkan kepekaan sosial kita. Kita mampu berbagi dengan sesama. Para siswa Prasmudina, yang terakhir atau yang kelima dari hikmah saum Ramadan ini adalah menyehatkan badan kita. Kata pakar kesehatan, usus manusia juga organ-organ tubuh lainnya dalam tempo tertentu perlu dikurangi beban kerjanya. Tong seueur teuing ngemil, tong seueur teuing tuang. Dikurangi beban kerjanya. Nah, ketika saum, insya Allah banyak orang yang sehat. Karena ternyata banyak orang yang sakit itu juga berasal dari makanan. Boleh jadi karena beban kerja usus atau organ tubuh harusnya istirahat dikurangi, ternyata terus-terusan makan. Sudah bakso nyeblak gitu kan, sudah nyeblak ngerujak gitu kan. Nah, tentunya itu berlebihan. Dengan saum insya Allah sehat. Rasulullah bersabda dalam salah satu sabdanya gitu kan, sumu watasihu, saumlah maka engkau akan sehat. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, para siswa, para seniman, kita simpulkan dari hikmah saum ibadah Ramadan itu bagi kita ada 5. Yang pertama, dapat menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Yang kedua, mampu melatih jiwa muraqabah. Kemudian yang ketiga, mampu melatih pengendalian emosi. Kemudian yang keempat, menajamkan kepekaan sosial. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah menyehatkan badan. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan
ibadah saum Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga 5 aspek hikmah saum Ramadan itu dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, pribadi yang muttaqin. Kita mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.